Bagaimana cara menghadapi perbedaan? Jangan pernah mencari perbedaan seseorang, bedanya seseorang, tapi cari samanya. Itu lebih nikmat, cari samanya. At least dia beda agama dengan saya, beda keyakinan dengan saya, tapi dia sama-sama manusia. Itu paling nikmat. Tapi nggak boleh jadi bablas, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal yang sempurna untuk dia terus berpikir, belajar, dan melihat. Ketika kita mempraktekkan nilai-nilai keislaman, Masya Allah, kita akan menghargai saudara-saudari muslim kita, saudara-saudara non-muslim kita. Kita hargai. Bayangin, kurang bagaimana baiknya muslim. Misalkan bunda, ketika Idul Adha, daging kurban dibagikan gak kepada yang non-muslim? Dibagikan. Itu kita lembut banget. Kita rela loh hari Ahad diganti dengan nama Domingo, Minggu. Masih fair kita tuh. Serius loh. Yang banyak kemudian kita ngalah sama situ. Tapi satu, jangan pernah lupakan sejarah. Dan jangan lupakan perjuangan ulama-ulama Islam di Indonesia, di Nusantara. Itu jadi kemana-mana itu ya. Jadi gitu deh pokoknya. Perbedaan itu fitrah, bersatu itu perintah. Jangan cari beda, tapi cari sama. At least kayak gini. Lihat bunda, kita terus dibeda-bedain dan dibesarkan perbedaan itu. Bayangin, satu Bandung, satu Jakarta, dibikin beda. Asalnya sama-sama Indonesia, sama-sama Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia, tiba-tiba dibuat beda. Ada Bandung, ada Jakarta, dimunculkan perbedaannya. Yang satu Persija, yang satu Persik, diprovokatori akhirnya berikutnya. Apa yang terjadi? Perang. Nggak akan tenang. Boleh nggak The Jack nonton di stadion Jalak Harupat? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sama-sama Indonesia, kitanya yang ngerasa perbedaannya kenceng banget. Banyak iri, dengki, sakit hati yang luar biasa. Begitupun sebaliknya. Mau Arema dengan Persebaya, Persik dengan Persija. Bah, ini kok dimunculkan terus perbedaannya? Mustahil bisa mencapai persatuan Indonesia kalau kemanusiaan yang adil dan beradab ini tidak diterapkan. Mustahil bisa sampai kemanusiaan yang adil dan beradab kalau ketuhanan yang Maha Esa itu nggak diterapin. Perbedaan jadi gitu. Astagfirullahaladzim ya, maafin ya jadi panjang. Akhirnya gimana cara menyatukannya? Oh, ini dia asiknya nih. Cara menyatukannya yang kita satukan kan hati. Kalau udah sama-sama cinta, oh udah deh. Kenapa sih ibu bisa awet sama suami? Karena cinta, bukan karena terpaksa kan bu? Kalau ibu tertarik kepada suami karena hartanya, hartanya hilang, hilang pula cinta ibu. Kalau ibu tertarik karena tampangnya, tampangnya hilang, hilang pula cinta ibu. Tapi ketika ibu cinta karena suami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh selama apapun kita akan nemenin suami kita. Bahkan ketika suami meninggal itu susah buat nikah lagi. Memang berbeda dengan suami. Kalau istri meninggal, kayaknya mudah buat suami menikah lagi. Tapi ketahuilah berat itu untuk suami itu sendiri. Karena suami itu susah cari yang lebih baik daripada ibu sebenarnya. Walaupun di luar lebih banyak yang lebih baik gitu. Yang cantik kan banyak bu, yang lebih cantik, lebih tajir, lebih baik gitu. Tapi yang kayak ibu itu satu dan satu-satunya, the one and only gitu. Makanya kadang suami itu betah sama ibu itu bukan karena cantiknya, tapi karena bawelnya, karena berat badannya. Bisa jadi gitu, emang seksinya beda. Persamaannya karena cinta. Kita dikumpulin di sini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu billah. Orang yang beriman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempersatukan seseorang, mendekatkan seseorang dengan segala sesuatu yang dia cinta. Kalau cintanya sama Allah, dikumpulin dengan cinta yang sama Allah juga. Tapi kalau cintanya sama yang lain, Allah kumpulin dengan yang seperti itu juga. Contoh, cinta sama Persib dikumpulin di Stadion Jalak Harupat, cinta sama Persija dikumpulin di satu stadion. Kalau cintanya sama Allah, dikumpulin di masjid. Kalaupun dia ada di Stadion Jalak Harupat, dia menjaga nilai-nilai ketuhanannya. Dia nggak akan lupa beribadah kepada Allah. Dia nggak akan nyakitin orang, dia nggak akan membunuh orang, karena dia jaga nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.